Dia bisa membaca kehidupan semua orang biasa, namun dia tidak bisa melakukan pembacaan untuk membuktikan aku tidak bersalah. Xiao Chen merasa agak terdiam. Saat dia melihat 10 yang mulia suci yang mengelilinginya, dia bertanya-tanya apa sebenarnya yang dicuri Jiang He untuk menyinggung kelompok yang mulia ini sampai pada titik di mana mereka menjadi tidak masuk akal. Bagi seseorang untuk menjadi yang mulia, kondisi mentalnya jelas tidak akan rendah, begitu juga dengan kecerdasannya. Namun, saat ini, orang-orang ini jelas marah. Darah mengalir deras ke kepala mereka, membuat mereka ingin membunuh Xiao Chen terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Mengalahkan 10 yang mulia jelas tidak mungkin baginya. Yang bisa dilakukan Xiao Chen hanyalah menggunakan otaknya dan tidak bertarung langsung. Suara mendesing. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia mendarat di belakang cendekiawan buku surgawi yang tidak sadar. Kemudian, dia menjatuhkan pelayan yang cemas dengan satu serangan. Setelah itu, dia meraih tubuh cendekiawan buku surgawi dan menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak tahu malu, Yang Mulia segera menarik gerakan mereka agar tidak melukai orang lain secara tidak sengaja. Bandit bayangan hantu, cepat lepaskan cendekiawan buku surgawi, dan kami bisa membiarkanmu mati dengan mudah. Kalau tidak, Anda akan memohon kematian. Petik 2. Orang tua yang telah dicuri oleh alat jiwa klan Jiang dia mengutuk dengan frustrasi yang luar biasa. Xiao Chen memeriksa sekelilingnya. Saat ini, seluruh menara misteri surgawi terkejut, dan semua ahli di menara bergegas ke arahnya. Bahkan ada beberapa aura yang sangat menakutkan menuju. Xiao Chen tidak bisa berlama-lama di sini. Jika dia melakukannya, dia pasti akan mati. Xiao Chen tidak tertarik pada kelompok orang yang berteriak marah padanya tetapi tidak berani melangkah maju. Dia berbalik dan meninju dinding. Ledakan. Xiao Chen mengaktifkan 30% dari garis keturunan Azure Dragon-nya dan mencampurnya dengan 20 Cauldron Force. Raungan naga terdengar di sekitarnya, dan kekuatan pukulan itu membuat lubang di dinding. Suara mendesing. Tepat setelah Xiao Chen meninju, dia melompat keluar dari lubang dengan biksu kecil masih tersandang di punggungnya, menyeret cendekiawan buku surgawi. Para Holy Venerates yang terkejut di belakang tercengang untuk beberapa saat. Kekuatan pukulan Xiao Chen benar-benar membuat lubang di dinding menara misteri surgawi. Ini agak tak terbayangkan. Setelah Yang Mulia sadar, sosok mereka melintas saat mereka dengan cepat mengejar. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Seorang ahli misterius melompat dari atas menara misteri surgawi, memimpin dalam mengejar Xiao Chen. Kehendak jiwa keluar dari dahi ahli itu, dan kekuatan surgawi yang luas melonjak. Apa sesama? Dia sebenarnya adalah Yang Mulia Suci tahap akhir, seorang ahli puncak. Xiao Chen tidak berani bentrok langsung. Dia segera membentangkan Azure Dragon Divine Wings, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak, memungkinkan dia untuk menghindari Holy Venerate Will ini. Dia mengedarkan seni hati surgawi dan membuka mata surgawi di dahinya. Kemudian, dia mengeluarkan busur pembunuh jiwa. Dia menggunakan api hati untuk membentuk panah dan langsung menembakkan 10 panah aneh. Lampu listrik menyala di Azure Dragon Divine Wings. Saat mereka mengepak dengan lembut, guntur meraung tanpa henti. Ini meningkatkan Thunder Grid Dao milik Xiao Chen hingga batasnya. Menggunakan tubuh gesit dan kecepatannya yang cepat, bersama dengan panah Heart Flame, Xiao Chen memblokir banyak ahli di belakang sendirian dan memperlebar jarak di antara mereka. Siapa orang itu? Untuk berpikir bahwa dia menculik cendekiawan buku surgawi. Petik 2. Bukankah dia sedang bertemu dengan tamu terhormat sekarang? Bagaimana bisa seseorang menculik cendekiawan buku surgawi? Apa yang sedang terjadi? Sarjana buku surgawi membaca nasib semua orang biasa. Bagaimana mungkin dia diculik? Mungkinkah ada seseorang yang tidak bisa dia baca? Adegan tiba-tiba segera menyebabkan keributan besar dengan para pembudidaya di bawah menara. Saat Xiao Chen perlahan membuka jarak, dia merasakan banyak keinginan jiwa yang menakutkan melonjak dari berbagai arah di Soaring Dragon City sebelum dia bisa mengatur napas. Kehendak jiwa ini berkumpul ke arah menara misteri surgawi. Jumlah ahli tersembunyi di kota itu benar-benar menakutkan. Xiao Chen dengan cepat mengenakan topeng Dewa Kematian. Kemudian, dia mengaktifkan masket klone, salah satu teknik rahasia topeng. Setelah 2 klon mendarat di tanah, dia mengeksekusi Void Shadow, teknik rahasia lainnya. Begitu klon berubah menjadi tidak penting, yang lain melarikan diri untuk menarik orang-orang yang mengejarnya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa sesosok muncul di atap menara misteri surgawi pada saat ini. Saat orang itu melihat kristal mutiara yang sangat terang di puncaknya, dia tersenyum tipis. Hehe, kristal sub ilahi ini milikku. Orang ini adalah Jiang He. Sementara semua orang terganggu oleh Xiao Chen,
dia muncul diam-diam. Menyaksikan para ahli menara misteri surgawi dan yang mulia dari berbagai faksi mengejar Xiao Chen, Jiang He berkata, "Saudara Xiao Chen, maaf. Aku akan menjelaskannya padamu nanti." Tepat setelah Jiang He mengatakan itu, dia mengekstrak kristal sup ilahi dengan kecepatan kilat. Saat kristal sup ilahi dihapus, langit tiba-tiba menjadi gelap. Ekspresi para ahli yang mengejar klon Xiao Chen berubah drastis. Orang-orang ini semua menoleh ke belakang dan terkejut. Kristal sup ilahi, yang berusia lebih dari 1000 tahun, di puncak menara misteri surgawi hilang. Keributan lain pecah di antara kerumunan. Seseorang benar-benar berani mencuri dari menara misteri surgawi. Apakah orang itu tidak takut mati? Setelah mencuri kristal sup ilahi menara misteri surgawi, seseorang dapat berlari ke ujung dunia, dan menara misteri surgawi masih dapat mengetahui lokasi mereka. Sebagian besar faksi dan ahli di dinasti Yanwu dapat tersinggung, tetapi secara publik diakui bahwa istana kerajaan Yanwu dan menara misteri surgawi adalah dua faksi super yang tidak boleh tersinggung. Sial, ini adalah klon. Petik 2. Ketika semua orang mengejar klon Xiao Chen setelah berusaha keras, mereka semua frustrasi sampai muntah darah. Kami membiarkan Ghostly Shadow Bandit melarikan diri lagi. Ternyata targetnya adalah Sub Divine Crystal. Sepertinya dia punya kaki tangan. Bandit bayangan hantu ini menjadi lebih berani. Untuk berpikir bahwa dia bahkan berani menargetkan menara misteri surgawi. Petik 2. Namun, sejak kapan bandit bayangan hantu memiliki sepasang sayap naga? Kenapa aku belum pernah melihat mereka sebelumnya? Rentetan peristiwa itu penuh dengan misteri dan keanehan, membingungkan kelompok pengejar. Bagian dalam menara misteri surgawi saat ini dalam kekacauan total. Kristal sup ilahi, yang memasok energi ke seluruh menara misteri surgawi, telah diambil. Banyak formasi berhenti bekerja. Beberapa formasi, yang membutuhkan pasokan energi terus-menerus, akhirnya hancur di tempat. Bagian dalam menara itu gelap gulita. Semua orang merasa sangat bingung. Yang paling penting adalah cendekiawan buku surgawi, Master Menara, telah diculik. Tanpa pemimpin, situasi menjadi lebih kacau. Berita tentang penculikan cendekiawan buku surgawi dan pencurian kristal sup ilahi oleh bandit bayangan hantu dengan cepat mencapai semua faksi utama di kota. Peristiwa besar seperti itu sudah lama tidak terjadi di Soaring Dragon City. Kediaman Markis segera mendengar berita itu dan melaporkannya, bahkan mengejutkan Soaring Dragon Markis sendiri. Xiao Chen, yang berhasil mengatur napas, segera membawa cendekiawan buku surgawi ke halaman rahasia Jiang He. Xiao Chen percaya bahwa Jiang He pasti akan kembali ke sana. Ini karena tempat ini adalah yang paling aman karena formasi yang telah diletakkan Jiang He, yang dapat menyembunyikan seseorang dari misteri surgawi, mencegah orang lain membaca lokasi seseorang. Tatapan Xiao Chen menyapu halaman. Kemudian, setelah beberapa pemikiran, dia meletakkan cendekiawan buku surgawi di bangku dekat meja batu di taman. Dia memposisikan cendekiawan buku surgawi dengan punggung menghadap pintu, lalu meletakkan kipas lipat di tangan kanannya di atas meja batu. Waktu perlahan berlalu. Xiao Chen menutup matanya dan menunggu dengan tenang. Saat hari sudah gelap, langkah kaki terdengar di luar. Xiao Chen dengan cepat membuka matanya. Jiang dia dalam suasana hati yang baik. Namun, ketika dia mendorong pintu hingga terbuka, dia tercengang. Adegan yang memasuki matanya adalah punggung cendekiawan buku surgawi. Dia berkata dengan suara serak, "Itu tidak mungkin. Saya meletakkan formasi membingungkan surga di sini. Tidak mungkin kamu bisa menebak lokasi ini. Kamu kalah." Cendekiawan buku surgawi, yang seharusnya tidak sadarkan diri, tiba-tiba berbalik dan membuka kipas lipatnya. Pintu di belakang Jiang He terbanting menutup, dan cahaya bersinar di seluruh halaman dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Ketika cendekiawan buku surgawi melambaikan kipasnya, formasi membingungkan surga tiba-tiba berubah menjadi formasi penyegel surga, langsung menutup tempat ini. Menarik. Kapan kamu bangun? Xiao Chen awalnya ingin menahan Jiang He saat dia terganggu dan membuat Jiang He menjelaskan semuanya kepadanya secara rinci. Tanpa penjelasan yang masuk akal, Xiao Chen tidak akan ragu untuk membunuh Jiang He. Siapa tahu, Xiao Chen gagal menjelaskan sesuatu, formasi penyegelan surga diaktifkan terlebih dahulu. Brengsek. Kemunculan tiba-tiba Xiao Chen di belakang Jiang He mengejutkan Jiang He bahkan lebih dari penampilan cendekiawan buku surgawi. Apakah kamu tidak akan menjelaskan kepadaku apa yang terjadi dengan jimat ini? Xiao Chen mendorong saat dia melihat Jiang He, mengeluarkan jimat yang sekarang tidak berguna. Jiang He tersenyum malu. Ini, aku akan memberitahumu untuknya. Dia bertaruh dengan saya bahwa dia bisa mencuri kristal sub divine menara misteri surgawi dalam waktu 1 bulan. Jika saya kalah,
saya harus melakukan pembacaan untuknya sekali. Saya menghitung bahwa dia akan datang untuk mengambil kristal Subdivine hari ini tetapi tidak berhasil melihat variabel seperti Anda. Dia tidak memberitahu Anda sebelumnya karena begitu dia melakukannya, saya akan tahu. Bahkan jika saya tidak dapat memprediksi Anda, saya dapat mengetahui banyak dari apa yang akan dia lakukan. Namun, dia juga tidak memperhitungkan variabelnya yaitu Anda. Anda tidak hanya berhasil melarikan diri dari begitu banyak yang mulia, Anda bahkan membawa saya ke sini. Petik 2. Cendekiawan buku surgawi berdiri dan berbicara dengan santai. Saat dia dengan lembut mengipasi dirinya sendiri, dia tampak sangat tenang, tampak seperti dia memiliki kendali penuh atas situasi. Jadi, pada akhirnya, dia masih kalah. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari formasi penyegelan surga saya. Saya adalah otoritas di sini. Serahkan kristal Subdivine dan semua barang lain yang kamu curi. Puci. Namun, tepat setelah cendekiawan buku surgawi berbicara, sebuah lubang segera muncul di formasi penyegelan surga yang menutupi langit. Xiao Chen meletakkan busur pembunuh jiwa, dan api hati di ujung jarinya menghilang. Dia melihat formasi penyegelan surga dan berkata, sepertinya tidak luar biasa seperti yang kamu klaim. Saya hanya dengan santai menembakkan panah, dan sebuah lubang muncul. Petik 2. Kekuatan jantung. Itu tidak benar. Jika itu adalah kekuatan hati, seluruh formasi penyegelan surga akan dihancurkan. Ekspresi cendekiawan buku surgawi berubah. Dia mulai menggunakan seni ramalannya, ingin bergerak. Namun, cendekiawan buku surgawi menemukan aura mengerikan yang mengunci dirinya setelah hanya berkedut. Jika dia bergerak dengan gegabah, dia akan mati di saat berikutnya. Sekarang, siapa yang berwenang di sini? Xiao Chen bertanya kepada cendekiawan buku surgawi dengan acuh tak acuh. Dia telah menukar busur pembunuh jiwa dengan busur bayangan dewa. Anda, setelah waktu yang lama, cendekiawan buku surgawi hanya berhasil mengeluarkan sepatah kata pun melalui giginya yang terkatup, tidak pernah merasa begitu cemberut sebelumnya. Cendekiawan buku surgawi berpikir tentang bagaimana dia dikenal karena membaca nasib semua orang biasa, tidak membiarkan apapun berlalu begitu saja. Bahkan jika Sovereign Personage datang ke sini, mereka akan memberinya wajah. Namun, cendekiawan buku surgawi bertemu dengan Xiao Chen, seseorang yang menghancurkan formasi penyegelan surga tanpa berkedip. Saat dia menguasai situasi, dia menerima tamparan keras. Sebelum cendekiawan buku surgawi dapat memikirkan suatu item, Xiao Chen telah mengeluarkan alat jiwa. Itu benar-benar tidak masuk akal dan sangat sombong. Siapa yang kalah sekarang? Xiao Chen menekan. Ekspresi cendekiawan buku surgawi sedikit berubah. Saat dia melihat God Shadow Bow di tangan Xiao Chen, dia menjawab dengan wajah cemberut, aku. Ada pepatah, mereka yang kalah dalam taruhan harus membayar. Aku tidak memaksamu, kan? Senyum tipis muncul di wajah dingin Xiao Chen. Namun, dia masih tidak menyingkirkan God Shadow Bow, terus mengunci cendekiawan buku surgawi. Xiao Chen, aku. Jiang dia merasakan kehangatan di hatinya. Tanpa diduga, Xiao Chen masih membantunya saat ini. Berhenti membuang-buang waktu. Percepat. Karena saya masih bersedia menemani Anda ketika saya tahu bahwa Anda akan mencuri kipasnya, saya sudah bermaksud membantu Anda. Sekarang kesalahpahaman teratasi, saya secara alami akan membantu Anda sampai akhir. Petik 2. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya menyatakan pendiriannya dan mendesak Jiang He. Terima kasih banyak. Jiang He berkata dengan serius. Kemudian, dia pergi ke cendekiawan buku surgawi dan mengatakan apa yang ingin dia ramalkan. Sarjana buku surgawi, Anda dikatakan telah membaca kehidupan semua orang biasa dan dapat memprediksi segala sesuatu di dunia. Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda, siapa yang akan menjadi kaisar naga berikutnya? Tepat setelah Jiang He menanyakan itu, ekspresi Xiao Chen berubah. Ambisi yang hebat. Mungkinkah Jiang He juga ingin memperjuangkan posisi kaisar naga? Ketika cendekiawan buku surgawi mendengar pertanyaan itu, ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Apakah kamu tahu keberuntungan macam apa yang terkandung dalam judul, Kaisar Naga siapa yang berani membacanya dengan santai? Anda juga akrab dengan seni ramalan, namun Anda benar-benar membuat permintaan seperti itu. Saya telah melebih-lebihkan Anda. Bahkan jika aku membaca tanpa mempedulikan umurku, hasilnya akan tetap sulit didapat. Jiang He berkata, tentu saja, aku tahu itu. Saya telah membawakan Anda harta karun alami untuk mengisi ulang masa hidup sebelumnya. Anda hanya perlu melakukan pembacaan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Jiang He mengeluarkan kotak brokat dari cincin penyimpanannya. Kemudian, dia membukanya untuk menunjukkan isinya kepada cendekiawan buku surgawi.
Teratai air putih murni. Cendekiawan buku surgawi menerima kotak brokat dan tidak lagi ragu-ragu. Kamu benar-benar keras kepala. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Cendekiawan buku surgawi melambaikan kipas lipatnya dan menatap ke langit. Bintang-bintang di matanya adalah refleksi dari bintang-bintang di Starry Heavens. Xiao Chen membuka mata surgawinya dan melihat ke atas. Dia menemukan bahwa bintang-bintang di atas tampaknya memiliki beberapa gerakan misterius. Mata cendekiawan buku surgawi tampaknya telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, menembus misteri surgawi, jiwanya mendarat di sungai takdir yang misterius. Setelah beberapa saat, tubuh cendekiawan buku surgawi melepaskan aura menakutkan seolah-olah takdir telah meresap ke dalam dirinya. Aura cendekiawan buku surgawi bahkan mengilhami ketakutan yang mendalam pada Xiao Chen dan Jiang He. God Shadow Bow di tangan Xiao Chen sedikit gemetar. Ketika merasakan ancaman, itu benar-benar mengambil inisiatif untuk memanfaatkan energi jiwanya. Sepasang sayap merah tiba-tiba menyebar di kedua sisi God Shadow Bow. Ini adalah bentuk yang belum pernah dilihat Xiao Chen sebelumnya. Busur bersinar dengan cahaya yang cemerlang, dan binatang suci yang diukir di haluan tampak bergerak. Cendekiawan buku surgawi ini tampaknya lebih kuat dari yang terlihat. Dia tidak selemah yang dia bayangkan, pikir Xiao Chen dalam hati. Di masa lalu, God Shadow Bow tidak mengambil bentuk seperti itu ketika Xiao Chen menghadapi Black Lotus Demonic Buddha. Secara alami, Buddha setan teratai hitam lebih kuat dari cendekiawan buku surgawi. Hanya saja cendekiawan buku surgawi menangkap energi tabu yang menakutkan, yang tidak dapat dengan mudah digunakan. Suara mendesing. Cahaya cemerlang yang datang dari cendekiawan buku surgawi hancur seperti kaca, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tertinggal di udara. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Apa yang Anda lihat? Jiang He bertanya, mengetahui bahwa hasil ramalannya sudah keluar. Kulit cendekiawan buku surgawi menjadi pucat, dia terlihat sangat lemah. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyapukan tangannya ke permukaan meja batu sambil memegang kipas lipatnya. Seperti kata pepatah, misteri surgawi tidak bisa dibocorkan. Secara alami, cendekiawan buku surgawi tidak akan berbicara tentang semua yang dia lihat. Cendekiawan buku surgawi hanya dengan santai menggambar sesuatu. Berapa banyak yang akan dipahami tergantung pada Jiang He. Kamu mensimulasikan tanda pedang. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Kaisar Naga berikutnya akan menjadi ahli pedang? Di antara talenta muda yang luar biasa dari Dragon Rache, selain dari Willow Leaf Saber, saya adalah satu-satunya ahli pedang lainnya. Jiang He bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah Kaisar Naga berikutnya adalah Liu Ruyue? Ada preseden Kaisar Naga perempuan dalam sejarah perlombaan naga. Dengan bakat dan keanggunan Liu Ruyue, itu memang mungkin. Cendekiawan buku surgawi tetap tanpa ekspresi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, semua yang ingin saya katakan terkandung dalam pukulan ini. Tidak perlu terus bertanya padaku. Petik 2. Terima kasih banyak. Jiang dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak berguna. Dia mengeluarkan kristal sup ilahi dan menyerahkannya kepada cendekiawan buku surgawi. Setelah dengan santai menerima kristal sup ilahi, cendekiawan buku surgawi memandang Xiao Chen dan berkata, "Teman, kamu sudah bisa meletakkan busurmu, kan?" Xiao Chen tersenyum tipis dan meletakkan God Shadow Bow-nya di cincin penyimpanannya sekali lagi. Setelah itu, dia berjalan ke meja batu dan melihat tanda pedang itu sebelum berpikir keras. Itu memang tanda pedang. Xiao Chen dan Jiang He sama-sama ahli pedang puncak. Jelas dengan satu pandangan bahwa cendekiawan buku surgawi telah mensimulasikan tanda pedang. Namun, ini tidak berarti bahwa Kaisar Naga berikutnya adalah seorang ahli pedang. Dengan ramalan berakhir dan kristal sup ilahi diambil kembali, cendekiawan buku surgawi berdiri untuk pergi. Ketika cendekiawan buku surgawi melihat Xiao Chen, dia berhenti, lalu duduk lagi. Aku akan memberimu bacaan kata gratis. Meskipun saya tidak bisa melakukan ramalan untuk Anda, saya masih bisa melakukan pembacaan kata. Petik 2. Sebuah bacaan kata. Saudara Xiao Chen, cendekiawan buku surgawi mulai melakukan pembacaan kata untuk 3 pangeran dinasti. Begitulah cara dia menjadi terkenal, Jiang He menjelaskan kepada Xiao Chen dari samping. Keterampilan cendekiawan buku surgawi dalam membaca kata sangat baik. Bahkan, itu adalah spesialisasinya. Cendekiawan buku surgawi mengeluarkan tinta, kuas, dan kertas sebelum berkata, "Tolong." Xiao Chen memegang kuas dan berpikir. Dia tidak tahu harus menulis apa. Setelah berpikir lama, dia mengoleskan kuas dengan tinta dan menulis satu karakter tanpa ragu dalam satu goresan terus-menerus. Bulan. Cendekiawan buku surgawi memandang Xiao Chen dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu cari?
Saya mencari kedamaian. Haha, Anda tidak akan bisa mendapatkan itu. Jalan di depan sulit, dan kedamaian sulit didapat, kata cendekiawan buku surgawi dengan senyum tipis sambil mengipasi dirinya sendiri dengan kipas lipat setelah melihat kata-kata Xiao Chen. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Tolong jelaskan lebih lanjut. Jika Anda menginginkan kedamaian, hati Anda harus terbuka dan cerah, tanpa ada bayangan di dalamnya. Jika ada bulan, tidak ada matahari. Bagaimana hati bisa cerah? Selanjutnya, lihat goresan kata Anda. Kaligrafinya santai tapi sangat tajam dan tegas. Ekspresimu bisa menipu orang lain, tapi tulisanmu tidak. Anda adalah orang yang gigih dan tegas dalam membunuh. Lihatlah akhir pukulanmu. Karakter untuk bulan harus memiliki pengait di sana. Namun, ini tidak. Sebaliknya, itu lurus ke bawah seperti pisau tajam. Itu tajam, jelas, dan berani. Turun dari atas seperti penguasa. Bulan ini seperti api, penuh dengan darah panas dan berkobar-kobar seperti matahari yang terik. Bulan ini seperti pedang. Cahaya pedang menyilaukan, dengan arogansi yang mengancam, dan menunjukkan ketajamannya dengan ceroboh. Petik 2. Secara alami, cendekiawan buku surgawi tidak dapat menarik kesimpulan tanpa dasar apapun. Semuanya didukung oleh penalaran. Jiang He merasa agak bingung. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, semua hal ini adalah jasa. Mengapa hasilnya sangat berbeda? Cendekiawan buku surgawi menjawab dengan acuh tak acuh, itu karena apa yang dia cari. Bagaimana hati yang berkobar tanpa henti tanpa kehati-hatian dapat menemukan kedamaian. Bagaimana pedang yang sombong dan sendirian bisa puas dengan menjadi biasa-biasa saja dan tidak terhalang oleh dunia. Itu akan menjadi kata yang baik, apakah dia mencari kekayaan, ketenaran, atau kebenaran. Namun, dia mencari kedamaian dari semua hal. Kedamaian sulit didapat. Xiao Chen melihat karakter, bulan, di kertas putih. Dia tertegun tak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Namun, Jiang He bertanya atas nama Xiao Chen, apakah ada cara untuk memecahkan ini? Tentu saja ada. Bulan ini seperti api, menyala dengan ganas. Ia ingin melambung lebih tinggi, tidak mau melambat atau berhenti. Jika Anda tetap di sini di tempat ini, bulan ini akan berhenti terbit, dan Anda dapat menemukan kedamaian. Cendekiawan buku surgawi tampaknya mengharapkan pertanyaan ini. Dia tersenyum tipis dan dengan santai berbicara tentang cara mematahkan hasil ini. Sarjana berpakaian putih mengipasi dirinya sendiri, tampak anggun. Xiao Chen tidak berharap pihak lain melihat begitu banyak hal hanya dari satu karakter, bulan. Apakah itu akurat atau tidak tergantung pada apakah seseorang mempercayainya atau tidak. Selamat tinggal, kata cendekiawan buku surgawi dengan hati-hati dengan senyum di wajahnya. Dia menutup kipas lipatnya dan memberi hormat. Tunggu, kata Xiao Chen tiba-tiba dengan suara lembut. Ekspresi cendekiawan buku surgawi sedikit berubah ketika dia bertanya, ada apa? Jangan khawatir, aku tidak akan mengeluarkan God Shadow Bow lagi. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Beberapa bulan yang lalu, apakah Anda menghibur seorang biarawan kecil dengan fitur wajah yang halus dan meramalkan pertemuan kebetulan untuknya? Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Tidak banyak. Hanya saja biksu kecil itu kesal dan ingin mengajakmu mengobrol. Pedang perak biksu iblis kecil. Ekspresi terkejut melintas di mata cendekiawan buku surgawi. Sebagai seseorang yang ahli dalam meramal dan menyalurkan misteri surgawi, dia adalah orang yang paling tidak ingin bertemu dengan orang yang malang seperti itu. Mereka yang menempuh jalan ramalan, secara alami, percaya pada nasib dan takdir. Mereka yakin bahwa tidak ada hal baik yang akan datang dari orang malang yang mengunjungi mereka. Merasa curiga, cendekiawan buku surgawi melihat sekeliling tetapi tidak melihat siapapun. Dia tersenyum dan berkata, Tuan muda, tolong jangan bercanda tentang itu. Xiao Chen tersenyum. Aku tidak pernah bercanda. Bang! Tepat setelah Xiao Chen mengatakan itu, biksu kecil itu melompat keluar dari gendongan di punggung Xiao Chen. Tinju lembut dan kecil biksu kecil itu langsung mendarat di wajah cendekiawan buku surgawi. Aku menjadi seperti ini karena mendengarkan omong kosongmu. Aku akan memukulmu sampai mati. Wajah bayi biksu kecil itu melakukan yang terbaik untuk menunjukkan ekspresi kemarahan. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tampak menggemaskan dengan wajah kecilnya yang muda dan lembut. Tinju kecil biksu kecil yang memukul-mukul wajah cendekiawan buku surgawi tampak lebih seperti tindakan keintiman. Namun, cendekiawan buku surgawi sangat kesakitan. Dia menutupi kepalanya dengan tangannya dan berlari, tampak sangat menyedihkan, sama sekali tidak seperti seorang sarjana yang elegan. Melihat cendekiawan buku surgawi dalam keadaan seperti itu, Xiao Chen senang.
Hal yang paling tidak disukai Xiao Chen adalah orang-orang yang sengaja bertingkah misterius dan sok. Xiao Chen merasa kesal, tetapi keadaan belum sampai pada titik di mana dia harus bergerak sendiri untuk memberi pelajaran kepada pihak lain. Ketika biksu kecil itu bangun, Xiao Chen memberitahunya tentang apa yang terjadi dengan proyeksi suara. Biksu kecil adalah orang yang paling tepat untuk bergerak. Namun, ketika Xiao Chen melihat kertas putih di atas meja batu lagi, senyumnya perlahan memudar. Dia hanya memuaskan rasa penasaran sesaat. Tanpa diduga, dia berakhir dengan pembacaan kedamaian yang sulit ditemukan dan jalan masa depannya sulit untuk diputuskan. Dia berharap ini hanya kata-kata biasa. Biksu kecil itu memukul cendekiawan buku surgawi selama 15 menit sebelum amarahnya mereda. Kemudian, biksu kecil itu melompat dan mendarat di atas meja batu. Kemarahan di wajah biksu kecil itu belum hilang. Ketika dia melihat orang-orang yang dikenalnya di sekitarnya, mereka semua tampak seperti raksasa. Biksu kecil itu sangat frustrasi sehingga dia ingin muntah darah. Setelah tidur siang, dia benar-benar terbangun sebagai bayi. Biksu kecil itu menganggap ini tidak dapat diterima. Perbedaannya terlalu besar. Haha, Little Demonic Monk Silver Sabre, kamu benar-benar cocok dengan nama panggilanmu sekarang. Hahaha. Setelah melihat penampilan biksu kecil yang marah namun sangat menggemaskan, Jiang He tertawa terbahak-bahak. Cendekiawan buku surgawi bangun dalam keadaan menyesal, wajahnya memar dan bengkak. Dia memandang Xiao Chen sebelum mengalihkan pandangannya ke biksu kecil itu. Ini benar-benar pasangan yang tak terkalahkan. Nasib seseorang mengandung kengerian besar dan tidak bisa diramalkan. Nasib orang lain bahkan tidak perlu diramalkan dan sudah sangat mengerikan. Dengan dua jenius iblis ini bekerja bersama, mereka benar-benar tak terkalahkan. Cendekiawan buku surgawi terkenal karena membaca kehidupan semua orang biasa dan selalu tenang, dalam kendali penuh atas situasi saat dia mengipasi dirinya sendiri. Namun, setelah bertemu dengan dua jenius iblis ini, satu besar dan satu kecil, cendekiawan buku surgawi hanya bisa bersembunyi sejauh yang dia bisa. Begitu saya mengubah formasi membingungkan surga menjadi formasi penyegel surga, para peramal menara misteri surgawi sudah dapat mengetahui lokasi kami. Jika ada masalah, jangan salahkan saya, kata cendekiawan buku surgawi dengan ekspresi cemberut. Kemudian, dia menutup kipas lipatnya dan melambaikannya beberapa kali. Cahaya berkedip ke segala arah, dan formasi penyegelan surga pecah dengan sendirinya. Setelah itu, sosoknya dengan cepat melintas saat dia terbang. Namun, ketika cendekiawan buku surgawi meninggalkan halaman, dia menemukan bahwa Xiao Chen, Jiang He, dan biksu kecil benar-benar mengabaikannya. Orang-orang ini tidak memedulikan kata-kata cendekiawan buku surgawi sama sekali. Diabaikan seperti itu untuk pertama kalinya, cendekiawan buku surgawi merasa tertekan. Bangun dan berhenti menginjak-injak karakter yang saya tulis. Xiao Chen meraih pinggang bayi biksu kecil itu dan mengangkatnya seperti kucing. Biksu kecil itu berteriak dan mengayun-ayunkan anggota tubuhnya. Namun, biarawan kecil itu tetap tidak bisa menghindari nasibnya dilempar ke dalam gendongan. Mengapa? Kenapa aku sangat tidak beruntung? Petik 2. Di dalam gendongan, biksu kecil itu mengamuk. Suaranya terdengar sedikit tercekat. Jiang He tersenyum dan berkata, anak kecil ini benar-benar tidak mengenali kekayaannya. Tubuh fisiknya telah direkonstruksi, dan dia telah sepenuhnya berubah. Kekuatannya meningkat lebih jauh, dan potensi masa depannya tidak terbatas. Siapa yang tahu berapa banyak ahli generasi yang lebih tua yang menjadi gila karena iri setelah melihatmu? Petik 2. Saya tidak peduli. Saya ingin menjadi besar. Aku ingin menjadi besar. Biksu kecil itu dengan sedih memukul-mukul, mengayunkan tinjunya dan memukul-mukul punggung Xiao Chen dengan berantakan. Puci. Xiao Chen mendengus tumpul. Pukulan itu membuatnya muntah darah. Dia menunjukkan ekspresi kesakitan. Ini mengejutkan biksu kecil itu, dan dia segera berhenti bergerak, berbaring diam di gendongan. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Ini hanya cedera kecil, tidak masalah. Bersikaplah lebih lembut lain kali. Xiao Chen dengan lembut menyeka darah di bibirnya. Ekspresinya tidak berubah saat dia fokus pada karakter yang dia tulis. Jiang He, yang berada di samping, terperangah, sangat terkejut. Kakak Xiao, bukankah kamu terlalu tenang tentang ini? Aku sudah terbiasa, kata Xiao Chen seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apa itu darah yang dimuntahkan, dibandingkan dengan tepukan yang hampir membunuhnya di dasar jurang pilar batu? Ini tidak layak disebut. Bukan karena Xiao Chen tenang. Itu benar-benar dia sudah terbiasa dengan itu. Setelah bersama biksu kecil, seseorang tidak akan pernah terkejut dengan kejadian yang tidak terduga. Namun, Jiang He masih merasa terkejut.
Seberapa beruntungnya seseorang untuk mengimbangi biksu kecil itu. Karena Xiao Chen masih melihat karakter, bulan, di kertas, Jiang He bertanya karena penasaran, Kakak Xiao, mengapa kamu menulis, bulan? Betul sekali. Betul sekali. Mengapa? Biksu kecil di punggung Xiao Chen seperti kucing. Dia menepuk punggung Xiao Chen dan menunjukkan kepala kecilnya, tampak seperti bayi yang penasaran. Itu tidak benar. Biksu kecil itu sekarang adalah bayi yang penuh rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Saat saya mengangkat kuas, saya memikirkan bulan. Mungkin saya memiliki kedekatan dengan bulan dalam kehidupan ini. Banyak teknik bela diri yang saya latih berhubungan dengan bulan. Bahkan orang yang kucintai memiliki kata bulan di namanya, jawab Xiao Chen jujur, tidak menyembunyikan apapun. Jiang He menghibur, sebenarnya, tidak perlu terlalu memikirkannya. Bahkan jika dia bisa melihat nasib semua orang, dia tidak maha tahu. Saya percaya bahwa saudara Xiao dapat mencapai apapun yang Anda tetapkan. Jika Anda menginginkan kedamaian, lakukan saja dengan sekuat tenaga. Tidak perlu berhenti melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Mungkin, Xiao Chen menyingkirkan kertas putih itu, memperlihatkan tanda pedang yang dibuat oleh cendekiawan buku surgawi. Kemudian, dia memandang Jiang He dan bertanya, apakah kamu ingin menjadi kaisar naga? Pertanyaan tiba-tiba Xiao Chen membuat mata Jiang He berkedip. Setelah terdiam beberapa saat, Jiang He berkata, jangan bicarakan itu. Itu aneh. Sepertinya dia memiliki beberapa masalah yang sulit untuk dibicarakan. Xiao Chen mengamati dengan cermat. Indranya yang tajam menangkap beberapa hal lain. Sepertinya Jiang He menemukan beberapa hal yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Aku ingin menjadi kaisar naga, kata Xiao Chen serius sambil menatap lurus ke arah Jiang He. Dia tidak punya niat untuk berhenti di sini. Pernyataan ini mengejutkan Jiang He. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, aku bukan satu-satunya yang mengatakan ini, tetapi meskipun kamu memiliki garis keturunan dari ras naga, saudara Xiao, itu bukan dari 6 naga surgawi berwarna. Adalah baik untuk memiliki ambisi seperti itu, tetapi jangan menganggapnya terlalu serius. Xiao Chen tersenyum ketika dia mendengar itu. Sepertinya kamu juga bukan dari garis keturunan bangsawan. Jiang He berkata dengan cemberut, aku berbeda. Mungkin aku juga berbeda sepertimu. Kata-kata ini tampak agak berputar-putar, tetapi apa yang ingin diungkapkan Xiao Chen masih sangat jelas. Jiang He tersenyum canggung dan berkata, saudara Xiao, tolong berhenti bercanda. Xiao Chen menatap Jiang He dengan tenang dan mengucapkan setiap kata dengan hati-hati, aku tidak pernah bercanda. Saya sangat ingin menjadi kaisar naga. Saya sangat jelas tentang apa yang saya pikirkan. Saya juga sangat jelas dari target saya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapainya. Bahkan jika nyawaku adalah harganya, aku tidak akan keberatan. Ada beberapa hal yang sebaiknya dikatakan sebelumnya. Karena mereka adalah pesaing, Xiao Chen tidak perlu menyembunyikannya. Xiao Chen sangat jelas tentang karakternya sendiri. Dia tidak mau, dia juga tidak ingin menyembunyikannya dari Jiang He. Dia bukan orang seperti itu. Kamu serius? Ekspresi Jiang He sedikit berubah. Senyumnya memudar. Ekspresinya perlahan berubah dingin dan serius. Bagaimana menurutmu? Xiao Chen membalas dengan sebuah pertanyaan. Dia tidak ingin melihat situasi seperti itu terjadi, tetapi kadang-kadang, itu tidak dapat dihindari. Keduanya saling menatap lurus. Pada saat ini, hubungan antara keduanya, yang awalnya sudah agak dekat, berubah menjadi agak aneh. Keduanya bertukar pandang, percikan api tampak terbang di antara mereka. Menarik. Tidak heran aku cocok denganmu sejak awal. Selain dari yang disebut garis keturunan naga campuran dan menjadi ahli pedang, kami sebenarnya memiliki target yang sama. Jiang He mengungkapkan senyum mengejek. Namun, tidak jelas apakah dia mengejek dirinya sendiri atau Xiao Chen. Nasib bermain-main dengan laki-laki. Terkadang, seseorang merasa tidak bisa berkata-kata saat menghadap surga. Beberapa bladesmen bisa menarik perhatian Xiao Chen. Bahkan lebih sedikit orang yang dianggap layak berteman. Tanpa ragu, Jiang He adalah salah satu dari sedikit orang ini. Namun, orang seperti itulah yang sebenarnya memiliki tujuan yang sama dengan Xiao Chen. Bukan hanya keduanya tidak bisa menjadi orang kepercayaan, tetapi mereka bahkan mungkin menjadi musuh. Mungkin saja dalam pertarungan untuk menjadi kaisar naga, mereka akan berakhir sebagai musuh bebuyutan. Omong-omong, kalian berdua saling menatap, melakukan yang terbaik untuk tampil garang. Namun, tidak ada niat membunuh. Anda juga tidak memasukkan keinginan jiwa Anda ke dalam aura Anda. Apakah ini pandangan asmara yang legendaris? Biksu kecil ini tidak memahaminya. Kepala kekanak-kanakan biksu kecil itu muncul di atas bahu Xiao Chen.
Dia menggosok kepalanya saat dia berbicara, mencoba memahami. Adegan dua talenta luar biasa yang saling berbenturan, di mana cinta atau kebencian sulit dibedakan, langsung hancur. Adegan berubah. Bayi biksu kecil itu membuat situasi yang agak canggung menjadi lebih canggung. Kedua pria canggung itu dengan cepat membuang muka, tidak lagi berani saling menatap. Xiao Chen duduk sekali lagi. Saat dia melihat tanda pedang yang ditinggalkan oleh cendekiawan buku surgawi, dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Tanda pedang menghilang, dan cahaya pedang yang seperti api naik dan berkumpul menjadi layar cahaya. Adegan berkedip-kedip di layar cahaya. Ada tahta kuno di puncak beberapa anak tangga. Tiga sosok samar, masing-masing memancarkan niat pedang yang kuat dan memegang pedang, berlari menaiki tangga dengan sekuat tenaga. Sepanjang jalan, darah segar menetes dari ujung pedang mereka, meninggalkan jejak panjang. Jalan para penguasa, tahta Kaisar Naga. Jiang dia sedikit terkejut. Dia segera mengenali tahta dan langkah-langkahnya. Dia dengan cemas memfokuskan matanya pada layar cahaya. Tepat saat Jiang He memusatkan perhatiannya, pemandangan itu berkedip-kedip. Pada saat berikutnya, dia hanya bisa melihat satu kaki melangkah menuju tahta Kaisar Naga. Saat orang itu berbalik, pemandangan itu tiba-tiba menghilang saat layar cahaya pecah. Jiang He tidak melihat siapa yang naik tahta Kaisar Naga pada akhirnya. Namun, dia bisa yakin bahwa yang terakhir adalah tiga orang pedang. Dia akan mengatakan sesuatu ketika ekspresi ketiganya tiba-tiba berubah. Mereka menatap langit malam. Ada beberapa aura kuat yang saat ini bergegas ke tempat ini. Masalah yang disebutkan oleh cendekiawan buku surgawi telah tiba. Sebuah kapal perang besar berkobar dengan cahaya ungu muncul di utara, terbang cepat melalui awan di langit malam menuju halaman Jiang He. Ada karakter, Jiang, kuno yang tertulis di spanduk perang di haluan kapal. Bahkan dari jarak 500 km, seseorang bisa merasakan semangat juang yang datang dari kapal perang kuno itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gendang perang yang memekakkan telinga bergemuruh dari kapal, menyebar ke segala arah. Riak yang terlihat melonjak keluar dari kapal perang, tampak seperti gelombang air. Ruang bahkan menjadi bingung dan hanyut. Drum yang keras mengejutkan semua pembudidaya di Soaring Dragon City. Ini kapal perang guntur ungu klan Jiang. Apa yang terjadi? Untuk berpikir bahwa klan Jiang mengeluarkan kapal perang guntur ungu. Hanya ada 3 dari mereka di klan Jiang. Petik 2. Meskipun klan Jiang bukan salah satu dari 8 klan bangsawan besar dari dinasti saya, itu masih salah satu dari 3 klan teratas dalam Markuisate Naga Melonjak. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihat klan Jiang mengirimkan kapal perang guntur ungu. Pergi. Ayo pergi dan lihat. Langit malam gelap dan bulan yang cerah tergantung di sana. Kapal perang guntur ungu klan Jiang seperti mutiara yang cerah. Cahayanya yang menyala bisa bersaing dengan cahaya bulan. Drum yang menggelegar sepertinya akan mengguncang istana bulan di langit. Catatan TL, legenda Tiongkok berbicara tentang sebuah istana di bulan tempat salah satu dewa tinggal. Tidak ada yang tahu mengapa klan Jiang cukup marah untuk mengeluarkan kapal perang guntur ungu. Yang lebih mengerikan adalah bahwa klan Jiang bahkan menabuh genderang perang mereka, sesuatu yang tidak pernah terjadi selama beberapa ratus tahun. Semua orang percaya bahwa ini terkait dengan pencurian kristal sub ilahi di siang hari bolong dan penculikan misterius cendekiawan buku surgawi. Banyak dengan indera yang tajam semua memperhatikan aura yang luar biasa. Dengan latar belakang ini, banyak ahli mengikuti secara rahasia, ingin melihat apa yang telah terjadi. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan belum datang. Sebuah kapal benteng bermandikan cahaya giok dan dikelilingi oleh awan merah tiba dari barat Soaring Dragon City. Sepertinya butuh waktu untuk bepergian. Kapal itu berkilauan dan bersinar seperti kapal harta karun immortal yang berlayar dengan santai. Namun, pada kenyataannya, itu bergerak sangat cepat. Kapal benteng itu bergerak cepat, meninggalkan cahaya di belakangnya seperti kabut abadi. Itu seperti pita giok yang jatuh dari langit, melayang di langit malam yang tenang ini. Ding, ding, sial, sial. Nada yang lembut, menyenangkan, dan merdu terdengar dari kapal benteng yang memancarkan cahaya cemerlang dari lentera. Berbeda dengan gemuruh drum, suara lembut dan elegan memabukkan. Hanya ketika lagu berakhir, semua orang perlahan membuka mata mereka. Orang bisa melihat beberapa wanita muda di kapal benteng yang brilian itu, menari dan memainkan segala macam instrumen. Sosok mereka yang bergoyang menunjukkan bayangan hijau giok samar yang dilemparkan oleh nyala lentera kapal. Kapal perang Paviliun Putri tersenyum. Brengsek, itu benar-benar kapal perang Smiling Dater Pavilion. Apa yang sebenarnya terjadi?
Tempat hiburan seperti Smiling Datar Pavilion benar-benar mengirimkan kapal perang mereka. Jangan meremehkan kekuatan Pavilion Putri tersenyum. Berkenaan dengan akumulasi, bahkan klan Jiang tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Petik 2. Saya hanya terkejut. Tempat hiburan seperti Smiling Datar Pavilion jarang marah. Siapa orang yang mengejutkan ini yang bisa membuat marah bahkan Pavilion Putri tersenyum? Aku harus pergi dan melihatnya. Dengan munculnya Pavilion Putri tersenyum, banyak pembudidaya yang awalnya hanya menonton dari jauh tidak bisa lagi menahan diri, melayang ke langit. Ada pertunjukan bagus yang akan datang. 4 kapal perang lainnya muncul di langit malam. Faksi di balik kapal perang ini semuanya lebih kuat dari klan Jiang. Namun, seseorang menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Kapal perang ini berkumpul di satu tujuan. Menara Misteri Surgawi, Pavilion Bulan Matahari, Sekte Awan Guntur, dan Istana Gunung Air Giok. Ini semua adalah faksi teratas dari Markuisate Naga Melonjak kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua pembudidaya yang memperhatikan masalah ini terperangah. Ini hanya menakutkan. Sebelumnya, hanya menyinggung salah satu faksi ini praktis merupakan hukuman mati. Hari ini, seseorang benar-benar tanpa rasa takut menyinggung semua faksi ini. Bandit bayangan hantu, kamu pasti akan mati hari ini. Tiba-tiba, raungan marah datang dari kapal perang guntur ungu klan Jiang dan bergema di langit malam. Kemarahan yang terkandung dalam suara itu membuat jantung seseorang berdebar kencang. Itu bandit bayangan hantu. Tidak heran, tidak heran. Selain dia, tidak ada yang berani menyinggung begitu banyak faksi. Petik 2. Hampir semua faksi ini memiliki harta berharga yang dicuri dari mereka. Terlebih lagi, berita itu menyebar kemana-mana, yang membuat mereka malu. Sekarang setelah bandit bayangan hantu terpojok, mereka pasti tidak akan membiarkannya melarikan diri lagi. Ini benar-benar formasi orang yang ekstensif. Sepertinya semua faksi ini benar-benar membenci bandit bayangan hantu ini sampai habis. Setelah mendengar raungan marah itu, semua orang segera mengerti mengapa faksi-faksi ini ada di sini. Ini menghilangkan keraguan banyak orang. Di halaman, saat Xiao Chen menyaksikan kapal perang terbang dari segala arah, dia memasuki pemikiran yang mendalam. Sepertinya malam ini agak tak tertahankan. Kapal perang dari berbagai faksi telah mengunci tempat ini, menutup semua pintu keluar. Tidak ada cara untuk lari. Agak sulit untuk melarikan diri dari tepat di bawah hidung mereka. Jiang He berkata dengan agak tak berdaya, maaf, aku melibatkanmu. Saya tidak berharap bahwa itu akan meningkat sebanyak ini. Petik 2. Sebelumnya, Jiang He memiliki formasi membingungkan surga untuk menghapus kehadirannya dari misteri surgawi. Dia tidak perlu takut pada orang lain di sekitarnya. Namun, dia membuat sedikit kesalahan hari ini. Xiao Chen tersenyum tipis. Akulah yang membawa cendekiawan buku surgawi ke sini. Jika kita saling menyalahkan, seharusnya aku yang melibatkanmu. 2 kakak laki-laki, jangan takut. Aku akan pergi dan membongkar salah satu kapal dan membuka jalan untukmu. Biksu kecil itu mengenakan pakaian dalam berwarna merah yang menutupi dada dan perutnya. Bokongnya yang lembut masih terlihat. Meski begitu, dia tidak tampak takut. Saat biksu kecil itu berdiri di atas meja batu, dia melihat ke langit, ekspresi heroik di wajah bayinya. Jadilah patuh dan jangan membuat masalah. Xiao Chen mengambil biksu kecil itu dan melemparkannya ke gendongan di punggungnya saat dia memikirkan tindakan balasan. Masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan membongkar satu kapal. Belum lagi apakah biksu kecil itu bisa membongkar salah satu kapal atau tidak, bahkan jika dia bisa, yang lain akan segera menutup lubangnya. Semua kapal perang ini menyaingi kapal bajak laut 7 star. Kecepatan mereka menakutkan. Penggarap mungkin lebih gesit daripada kapal perang dan memiliki kecepatan ledakan yang lebih besar. Namun, bersaing dalam kekuatan melawan kapal perang hanyalah mencari kematian. Pencegahan apa yang kamu miliki? Jiang dia bertanya. Cahaya dingin melintas di mata Xiao Chen saat dia menjawab, pegang kapal. Pada awalnya, Jiang He terkejut. Kemudian, dia memikirkannya. Memang, menyambar kapal adalah salah satu cara yang mungkin. Sangat sulit untuk melarikan diri dari kapal perang dengan kekuatan pribadi mereka. Namun, jika keduanya bisa menggunakan kapal perang pihak lain, situasinya akan sangat berbeda. Dari kapal perang ini, mana yang terlemah? Xiao Chen bertanya. Ini adalah musuh Jiang He. Dia harus tahu lebih banyak. Jiang He melihat sebuah kapal perang yang terbang dari barat. Kemudian, dia berkata dengan lembut, dari faksi-faksi ini, Pavilion Putri tersenyum adalah yang memiliki akumulasi terdalam. Namun, ini bukan ibu kota dinasti.
Sebuah kapal perang yang mereka bawa dari ibu kota seorang markuisate tidak akan sekuat itu. Itu dia, kalau begitu. Xiao Chen berbalik, tampak penuh harapan. Matanya yang jernih tenang seolah-olah dia sedang mengusulkan sesuatu yang kecil. Jiang He memasuki pemikiran yang mendalam. Sepertinya aku telah meremehkan Xiao Chen selama ini. Orang ini jauh lebih menakutkan dari yang saya bayangkan. Namun, tidak ada kebingungan atau keraguan di mata Jiang He. Karena dia sudah mengambil keputusan, Jiang He tidak akan ragu lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, dua ledakan sonik meletus di halaman. Xiao Chen dan Jiang He naik ke langit secara bersamaan, bergerak 10 km dalam sekejap mata. Keduanya berdiri di atas awan, melihat ke bawah ke segala arah. Orang-orang yang datang untuk menyaksikan kegembiraan di atap di sepanjang jalan melihat ke atas. Mereka melihat dua sosok tinggi di atas, tampak seperti orang-orang dalam lukisan di bawah bulan purnama. Dua orang. Yang mana bandit bayangan hantu? Mungkinkah bandit bayangan hantu selalu dua orang? Petik 2. Apa yang mereka lakukan? Memikirkan bahwa mereka mengambil inisiatif untuk menuju kapal paviliun Putri Tersenyum. Petik 2. Apakah mereka mengirim diri mereka sendiri ke kematian? Paviliun Putri Tersenyum penuh dengan bakat terpendam. Ada banyak ahli di sana. Jika tempat hiburan seperti itu tidak memiliki ahli yang menjaganya, itu pasti sudah terbalik sejak lama. Petik 2. Seruan keras di bawah terdengar tanpa henti. Tindakan berani keduanya di udara membuat para penonton berkeringat dingin. Sebuah dengusan dingin datang dari kapal benteng yang bersinar dengan cahaya giok. Salah satu wanita cantik di kapal berkata, mereka mencari kematian. Anda dapat melukai mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka yang diizinkan mati. Petik 2. Suara wanita itu menunjukkan tirani yang teguh dan kepercayaan diri yang kuat. Ya, pemimpin utama, bersenandung, kecapi, seruling, panpipe, pipa, lonceng, guzeng, dan banyak alat musik lainnya dinyanyikan secara bersamaan. Musiknya masih sangat lembut, mengalir, dan jernih. Itu masih terdengar memabukkan, memikat. Namun, ki pembunuh yang dikandungnya seperti ombak besar yang menjulang ke langit. Siapapun yang memiliki mata bisa melihat niat membunuh dan kekuatan ofensif gelombang suara. Itu bisa langsung membunuh yang mulia suci tahap awal. Dengan kekuatan sebesar itu, orang biasa tidak akan berani menghadapinya. Dua sosok yang tampaknya turun dari bulan tampak tidak berarti seperti satu-satunya perahu di lautan luas saat mereka menghadapi serangan yang melonjak. Namun, ekspresi keduanya tidak berubah, tetap tenang. Baik itu pemuda berpakaian putih dengan fitur wajah halus dan memancarkan aura bangga atau pemuda berpakaian abu-abu yang menunjukkan ekspresi lucu dan tidak sopan kepada dunia, tidak ada yang mundur. Banyak yang sudah membayangkan keduanya terpotong oleh gelombang suara dan darah mereka berhamburan ke seluruh langit. Orang-orang ini tidak tahan untuk terus menonton. Namun, pada saat berikutnya, suara dua pedang yang terhunus terdengar. Suara-suara ini bahkan lebih memabukkan daripada musik menakjubkan yang datang dari instrumen yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini mengakibatkan semua orang secara refleks membuka mata mereka untuk melihat. Semua orang melihat dua helai cahaya pedang yang cemerlang meledak dari tangan keduanya. Malam telah berlalu, hanya cahaya ini yang menerangi sekeliling. Dua helai cahaya pedang tersapu. Untaian cahaya pedang ini segera merobek gelombang ganas dari serangan gelombang suara yang deras tanpa kehilangan kekuatan apapun. Keduanya menanamkan keinginan jiwa mereka dan energi dao besar saber dao mereka ke dalam serangan pedang mereka. Akibatnya, ketika mereka mengayunkan pedang mereka, keduanya menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Dua helai cahaya pedang itu seperti dua matahari yang menyala-nyala, bersaing dalam kecerahan di langit malam dan menerangi dunia yang gelap ini. Mengenakan biaya. Di atas kapal benteng, keduanya menerobos serangan gelombang suara yang diciptakan oleh ratusan instrumen. Aura mereka berkembang saat mereka dengan cepat turun menuju kapal benteng. Pikiran keduanya lurus. Serangan dari musik dao adalah suara murni dan tidak terlalu kuat. Kekuatannya ada pada aransemen lagu. Jika keduanya tidak bisa mematahkan ritme pihak lain, maka akan cukup bermasalah ketika lagu dari kapal benteng terdengar tanpa henti. Bahkan jika keduanya sangat mampu, mereka tidak akan berdaya. Faktanya, keduanya akan terjebak dalam lagu itu, tidak mampu menarik diri dan melarikan diri. Tanpa perlu berkomunikasi, keduanya tahu keputusan apa yang harus diambil. Hanya ada satu pilihan, cepat akhiri pertempuran dengan segala cara. Wanita cantik di kapal benteng adalah pemimpin utama dari Paviliun Putri Tersenyum Kota Naga yang melonjak. Nama panggungnya dulunya adalah Qiyu Sue, dan sekarang dia dikenal sebagai Headliner Sue. Pada saat ini,
dua lampu pedang sudah merobek gelombang suara dan menabrak kapal benteng. Ledakan. Lampu pedang berbenturan intens dengan penghalang pelindung kapal benteng. Seluruh kapal benteng bergetar di tengah gemuruh. Beberapa instrumen jatuh, dan banyak wanita dengan sosok indah merasa pusing dan panik. Ding! Pada saat genting, Headliner Sue, yang duduk di atas kapal, dengan cepat memetikkan jarinya ke instrumennya. Melodi yang unik dan berdenting terdengar. Dalam sekejap, Headliner Sue memainkan lebih dari 100 nada dengan kecepatan yang memukau. Para wanita yang kebingungan di kapal benteng dengan cepat menenangkan emosi mereka. Kemudian, mengambil lagu Headliner Sue, mereka mulai memainkan instrumen mereka secara iringan. Satu lagu dari seorang wanita cantik yang mabuk, bertanya kepada pria itu di mana dia bisa mencari jodoh. Satu lagu dari air musim gugur yang dingin, siapa bilang pemandangan musim semi melebihi angin musim gugur yang memenuhi udara dengan dedaunan dan bunga yang berjatuhan dengan berbagai warna. Satu lagu patah hati, bunga-bunga layu dan terbang di langit, kemerahan memudar, dan keharuman menghilang, siapa yang akan kasihan. Satu lagu kesedihan yang luar biasa, masa lalu diingat kembali dari awal, saat seseorang membuat potongan kertas, seseorang melihat bayangan mereka yang menipis dari cahaya lentera, bahkan keong merah mulai khawatir, apakah kamu masih ingat pakaian berwarna cerah yang dikenakan di bawah bulan yang cerah? Petik 2, petik 2. Saat semua jenis instrumen dimainkan, Headliner Sue menggunakan suaranya, yang terdengar seperti suara alam, untuk menyanyikan lagu kesedihan yang luar biasa. Ini kematian si cantik muda. Ini adalah salah satu lagu surgawi legendaris Azure Lotus Fairy. Headliner Sue benar-benar luar biasa. Terlepas dari situasinya, dia tetap tenang. Dia tidak hanya memblokir aura duo iblis bayangan hantu, tetapi dia bahkan melakukan serangan balik yang indah. Dia benar-benar luar biasa. Lagu ini benar-benar sangat enak di telinga. Headliner Sue benar-benar hidup untuk menjadi ratu bunga ibu kota dinasti saat itu. Dia bisa dengan santai menyanyikan lagu surgawi yang legendaris, mengeluarkan emosi yang tulus dan keterampilan yang luar biasa. Dia benar-benar mengagumkan. Selama Headliner Sue dapat menunda mereka untuk sementara waktu, tidak masalah apakah Ghostly Shadow Fiend Duo dapat memecahkan lagu ini atau tidak. Kapal perang dari faksi lain akan mengepung mereka, dan duo iblis bayangan hantu pasti akan mati. Bandit bayangan hantu berubah menjadi dua orang karena suatu alasan, jadi para pembudidaya harus mengubah nama panggilan mereka untuk mencerminkan hal ini. Tentu saja, ini bukan nama panggilan yang bagus, duo iblis bayangan hantu. Kita tidak bisa terus seperti ini. Di gelombang berikutnya, lagu akan menjadi lebih intens. Kami pasti akan mati pasti. Petik 2. Headliner Sue memainkan Death of the Young Beauty di guzengnya, segera memblokir serangan Xiao Chen dan Jiang He. Pada akhirnya, mereka tidak bisa naik ke kapal benteng. Catatan TL, guzeng mirip dengan sitar tetapi lebih besar. Sebaliknya, keduanya malah mengalami luka yang cukup parah. Gelombang suara melukai pikiran dan tubuh. Gelombang suara ini, yang diresapi dengan energi jiwa, menyebabkan kerusakan tak terlihat pada organ dalam. Ini bahkan lebih untuk pikiran dan jiwa. Pakaian keduanya segera menjadi merah dengan darah dari luka yang ditimbulkan oleh gelombang suara. Ini menunjukkan betapa tajam, padat, dan luas gelombang suara itu, sangat mengerikan. Sampai di atas kapal benteng, 10 jari Headliner Sue bergerak terus-menerus, tampak seperti ilusi saat dia memainkan melodi lagu yang berasal dari seluruh kapal. Dikombinasikan dengan formasi di kapal benteng, Headliner Sue mengeluarkan kekuatan Death of the Young Beauty hingga batasnya. Saat ini, Headliner Sue tidak hanya ingin memblokir keduanya. Dia bahkan ingin berurusan dengan bandit bayangan hantu dan mengambil kembali keranjang peri yang hilang dari Paviliun Putri Tersenyum. Itu mungkin hanya replika, tetapi jika pesaing Paviliun Putri Tersenyum mendapatkannya, mereka mungkin bisa membuat harta karun serupa. Itu adalah masalah dan kekhawatiran yang signifikan bagi Paviliun Putri Tersenyum. Sama seperti melodi berubah, Xiao Chen dan Jiang He bertukar pandang, masing-masing dengan rencana dalam pikiran. Xiao Chen langsung mengeksekusi seni nada naga. Invisible Dragon Might berkumpul di dadanya dan membentuk pusaran air yang luas. Pada saat ini, dia mengaktifkan 30% dari garis keturunan Azure Dragon-nya, memperkuat pusaran air Dragon Might itu. Angin dan awan di atas tiba-tiba berubah, bergelombang dengan kacau. Naga Ki yang tak terlihat membentuk kepala naga besar di atas. Begitu Xiao Chen membuka mulutnya, dia mengeluarkan raungan naga yang menakutkan. Di sisi lain, Jiang He meraung bersamaan dengan Xiao Chen. Jiang dia menggunakan teknik rahasia nada naga jenis lain. Dibandingkan dengan raungan semangat Xiao Chen, raungannya lebih tajam dan mencakup lebih sedikit area.
Namun, itu lebih fokus. Ledakan. Kedua auman naga bekerja bersama. Raungan naga Jiang He menembus penghalang pelindung kapal benteng. Raungan naga semangat besar Xiao Chen mengikuti dan menyapu seluruh kapal benteng. Bang, 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 bang. Segera, auman naga menyerang semua instrumen di kapal benteng. Senar pada kecapi putus, seruling meledak, dan semua musisi memuntahkan darah karena pantulan yang ekstrim. Xiao Chen dan Jiang He mengambil kesempatan untuk mendarat di geladak. Suara mendesing. Lampu dingin berkedip terus-menerus. Para musisi di kapal tidak hanya duduk diam dan menunggu kematian. Mereka semua mengeluarkan pedang dingin dan tajam dari instrumen mereka dan menerjang ke arah Xiao Chen dan Jiang He. Keduanya menghadapi musuh mereka. Menentang energi esensi sejati beredar di tubuh Xiao Chen, dan medan gaya Taiji muncul. Melalui transformasi 9 naga guntur, sosok Xiao Chen berkedip. Mereka yang datang untuk memblokirnya tidak bisa bertahan bahkan satu gerakan pun. Setelah kehilangan instrumen mereka, kekuatan tempur para musisi pasti menurun secara signifikan. Keterampilan pertempuran jarak dekat mereka tidak sampai satu gerakan dari musuh. Di sisi lain, Jiang He tampak lebih cepat. Saat sosok Jiang He berkedip, dia meninggalkan bayangan hitam yang misterius dan tak terduga. Dia begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa menemukan tubuh aslinya. Inilah bagaimana julukan Ghostly Shadow Bandit muncul. Bukan hanya itu, cahaya pedang Jiang He bahkan lebih kejam. Pedangnya memiliki aura mengamuk, dan ketika dia menyerang, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Para musisi yang terjebak semua menerima luka berat, langsung kehilangan kekuatan tempur mereka. Setelah sekitar 15 menit, keduanya berdiri bersebelahan sekali lagi. Di antara para musisi, hanya Headliner Sue yang tetap berdiri di atas kapal benteng. Anda melihat banyak musisi yang terluka parah di kapal, Headliner Sue gemetar karena marah. Dia tidak pernah mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Dia tidak hanya gagal menangkap duo iblis bayangan hantu, tetapi semua gadis di sisinya juga terluka parah. Selanjutnya, hasil ini hanya karena Xiao Chen dan Jiang He bukanlah pembunuh yang haus darah. Kalau tidak, tidak ada yang akan selamat. Situasi ini mengejutkan Headliner Sue. Dia berkata dengan cemberut, kalian berdua harus mati. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan keranjang peri asli, alat jiwa paviliun putri tersenyum. Suara mendesing. Namun, Xiao Chen siap untuk itu. Dia berhasil menancapkan panah terlebih dahulu dan melepaskannya. Panah yang ditembakkan oleh God Shadow Bow bergerak dengan kecepatan kilat, membuat pemimpin suci Sue lengah dan menjepitnya ke kapal benteng. Keranjang peri jatuh dari tangannya, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya. Panah Xiao Chen hanya mencari kecepatan, dia belum memasukkan banyak energi jiwa ke dalamnya. Jika tidak, Headliner Sue tidak akan berakhir seperti ini, dia akan mati di tempat. Suara mendesing. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia tiba di sarang gagak kapal benteng. Kemudian, dia mengeluarkan panah. Segera, darah menyembur keluar. Kulit pucat Headliner Sue tampak tidak berdarah. Dia kuyup, jiwa dan tubuhnya terluka parah. Xiao Chen mengangkat kakinya dan menendang keranjang peri ke udara. Setelah menangkapnya, dia mengembalikannya ke Headliner Sue. Jeritan kaget terus naik dari kapal benteng saat Jiang He dengan terampil melemparkan banyak wanita cantik. Wanita-wanita yang dibuang ini tidak dalam bahaya mati atau jatuh ke kematian mereka. Meskipun bandit bayangan hantu telah mencuri harta yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak senang membunuh. Dia hanya hidup menentang konvensi, tanpa niat jahat. Hahaha, keindahan jatuh dari langit. Tangkap mereka. Tersenyum, Jiang He melemparkan banyak wanita cantik dari kapal benteng, menyebabkan orang-orang di bawah berseru kegirangan. Brengsek, benar-benar ada wanita yang jatuh dari langit. Mereka adalah musisi paviliun putri tersenyum. Mereka semua cantik luar biasa. Dengan cepat, tangkap mereka dan bawa mereka pulang untuk menjadi istri. Hahaha. Apa terburu-buru? Mereka semua adalah musisi dari Smiling Dater Pavilion. Apakah Anda benar-benar berani merebut mereka? Petik 2. Apa yang Anda tahu? Pernahkah Anda mendengar tentang menyelamatkan kecantikan sebagai pahlawan dan kecantikan menawarkan dirinya sebagai imbalan? Brengsek, berhenti menghalangiku. Ghostly Shadow Fin Duo, cepat, cepat, cepat. Lemparkan beberapa lagi ke bawah. Tindakan ini memicu keributan besar di antara ribuan pembudidaya di bawah ini. Ribuan pembudidaya melonjak ke langit malam, menunggu keindahan dilempar dari kapal benteng. Ini adalah pertemuan langka bagi mereka, sesuatu yang mungkin tidak terjadi bahkan sekali dalam 1 milenium. Kamu tidak tahu malu, tercela. Saat Headliner Sue mencengkeram keranjang peri, dia menunjuk keduanya.
Air mata pedih mengalir di wajahnya saat dia memarahi, gemetar karena marah. Namun, sebelum Headliner Sue bisa menyelesaikannya, dia berteriak kaget. Jiang He telah mengangkatnya dan melemparkannya ke bawah juga. Berhenti main-main. Saya akan menutupi bagian belakang. Anda pergi ke ruang kontrol. Xiao Chen berkata dari sarang burung gagak. Kemudian, dia menarik busurnya, melihat kapal perang yang agak jauh datang. Hehe, diterima. Jiang He membersihkan tangannya dan melemparkan dua wanita cantik terakhir. Kemudian, dia bergegas ke ruang kontrol.